Jadi fanatik iya, karena memang pakaian saya. Kemudian saya pun belajar tentang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Saya itu oten betina. Saya dulu pernah pesantren, saya pernah nyantren ya di salah satu cabang Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Ada di Lambuno dulu. Next kemudian saya lanjut ke ke Magetan, Jawa Timur. Dia bilang begini ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhusmuhul Masihu Isa bin Maryamah wajihan fid dunya wal akhirati wa minnal muqarrabin. Oke. Oke, Bu. Saya akan coba gabungkan, ada di sini Pak Sadrah. Selamat malam, Pak Sadrah. Salam. Mbak Nandar lagi. Lian Lestari. Selamat malam. Wow, Nandar. Oke, silakan Pak Nandar. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Komentor Channel. Dunia perotenan emang selalu bikin ngakak. Di awal video saja kita sudah terpingkal-pingkal. Lihat cuplikan kesaksian Oten betina misionaris yang emang terlihat mampu membaca Al-Quran. Tapi setelah kemunculan Bang Nandar, si Oten langsung ciut. Walaupun video ini sudah cukup lama dan sempat viral pada masanya, namun masih layak kita reaksi untuk dijadikan hiburan. Oke, kita langsung saja lihat kesaksiannya. Saya dulunya adalah seorang muslim yang menggunakan cadar yang pakainya sertup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin bohong, yang bener. Dan saya adalah seorang anak yang benar-benar mau mencari tahu tentang bagaimana sih kehidupan Islam gitu ya. Jadi fanatik iya, karena memang pakaian saya. Kemudian saya pun belajar tentang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Saya itu oten betina. Kenapa saya bisa bukan pindah ya, istilahnya saya bisa ada di dalam Tuhan, sedangkan saya dulunya adalah seorang muslimah dengan kefanatikan agama saya. Jadi fanatik dalam agama saya dengan pakaian saya yang tertutup. Saya juga heran ya, memang mujizat Tuhan itu mengherankan. Emang gue pikirin itu. Saya dulu pernah pesantren. Saya pernah nyantren ya di salah satu cabang Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Ada di Lambuno dulu. Next kemudian saya lanjut ke ke Magetan, Jawa Timur ya, Temboro. tapi bohong. Dan dulunya saya seorang muslimah yang memang benar-benar sangat mengerti dengan syariat Islam. Apapun yang diajarkan oleh Muhammad saya mengerjakannya. Makan dengan tangan kanan, cara cara untuk buang air pun saya terapkan apa yang diajarkan sama Muhammad. Kemudian cara berpakaiannya saya pun ikut seperti istri-istrinya Muhammad. Kemudian bacaan-bacaan dalam sholat, kemudian saya suka sekali baca Quran dan semuanya. Jadi memang dulu itu kalau bisa saya katakan benar-benar saya hidup memang di dalam syariah Islam itu sendiri. Itu kan kesaksian bohong. Jangan Anda ditipu sama setan, karena setan adalah bapa segala dusta. Yep. Dan kemudian di tahun 2013 ya, 2013 itu saya mimpi didatengin sosok
manusia, ia manusia dengan jubah putih. Tuh kan, kesaksiannya gak jauh dari mimpi. Emang sangat membosankan. Apakah gak ada yang lebih berbobot selain dari kesaksian mimpi? Oke, kita cepatkan saja videonya. Jubah putih, dan jubahnya itu bernada dengan ya, bukan? Tapi jubah yang memang dia tutup, kemudian dilingkarkan, kemudian ditutup. Apa ada gedungnya? Nah, datang meletakkan cahaya di kepala saya, dan sedang dalam mimpi itu ada rasa adem, tenang gitu. Tahun 2013. Di 2013 itu waktu saya mau ke Surabaya. Saya nggak percaya dengan hal itu, kemudian saya lupakan, 2 minggu kemudian dia datang lagi, berjumpa pribadi itu, dan ternyata cahaya itu datang di seluruh tubuh saya. Datang di seluruh tubuh saya, kemudian bangunnya itu berbagai perasaan saya. Ada kecewa, sakit hati, sukacita, bahagia, dan semua yang perasaan campur aduk di saya. Saya pikir ini apa gitu kan? Saya sampai nangis dan semuanya ini apa sih sebenarnya? Jadi ketika saya berangkat ke Surabaya itu saya melupakan hal itu. Saya lanjut untuk mondok di sana. Ternyata ketika saya balik dari sana, saya masih mampir dulunya mama di Palu, ke Gorontalo. Tiba-tiba 2016 itu datang lagi, tapi ya itu dengan sosok yang sama yang memang benar-benar selalu minggu pasar 5 kali menampakkan diri. Saya pikir itu menurut saya, setelah seminggu itu sudah pasar 5 kali. Saya pikir, oh ini udah gak wajar ya. Aku pikir seminggu itu malaikat ya, tapi malaikat datang terus gitu, ngapain gitu ya. Nah akhirnya saya penasaran tiba-tiba ya, waktu itu saya ngurusin ini ya, tahun 2014 saya udah pakai sadar ya, saya udah pakai sadar ya, 2014 balik dari itu saya udah pakai sadar, waktu itu saya sudah berbisnis, jadi saya sudah pakai sadar waktu itu. Dari setelah berjumpa pribadi dengan 2013 dan 2014 saya udah pakai sadar lagi karena saya apa namanya lagi berbisnis. Nah 2016 itu berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus ya. Nah, ketika saya waktu itu ngurusin reuni, saya pergi ke teman saya yang Kristen. Nah, waktu itu dia teman saya. Di rumah itu ada gambar Tuhan Yesus. Saya bilang, loh itu siapa ya? Gitu kan. Itu siapa ya? Kok mirip banget dengan apa yang saya mimpi gitu ya? Saya yang mati dalam mimpi saya itu siapa ya? Aduh, jadi Stop. Cukup sampai di situ saja. Sekarang kita akan lihat kemampuan Oten betina ini membaca Al-Quran. Emang sebagai misionaris, si Oten ini sudah terlatih dalam membaca ayat Al-Quran serta menerjemahkannya, sesuai dengan apa yang telah diprogramkan misionaris Kristen. Oke, langsung saja kita saksikan. Ya, di sini saya membacakan dan ini mau membuktikan juga kalau memang benar-benar saya dari Muslim. Bukan yang namanya Islam murtadin odong-odong, atau yang dikata-katain yang misalnya, oh dia itu Islam yang memang nggak ngerti syariat Islam, makanya dia masuk, dia ikut Yesus dan ikut ini dan semuanya cuman gara-gara ini. Nggak ada, kalau misalnya ada yang bilang, oh dia itu murtadin odong-odong dan semuanya, saya mau meluruskan di sini bahwa benar-benar saya ini dari Islam dan saya mengerti syariat Islam. Jadi bukan berarti saya cuman ikut, misalnya saya punya pacar Kristen, saya ikut Kristen, atau mungkin saya ditawarin harta banyak di Kristen, kemudian saya ikut. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Surat Al-Imran. Nah, dia bilang surat Al-Imran. Padahal yang benar itu surat Ali Imran. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Quran Surat Ali Imran ayat 33. Surat Al-Imran ayat 45 dan 46. Ya. Ini. 45. Oke. Bentar ya. Ini yang membuat saya lebih kuat lagi mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini satu ayat yang mengatakan cuman dia sendiri yang mendapat gelar Al-Masih. Padahal gelar Al-Masih, selain untuk Nabi Isa, Dajjal pun memiliki gelar Al-Masih juga, meskipun berbeda maknanya. Ya, yang mendapat gelar Al-Masih. Hai Maryam, ini dia bilang begini. Dia bilang begini. Dia bilang begini ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhusmuhul Masihu Isa bin Maryamah wajihan fid dunya wal akhirati wa minnal muqarrabin. Sekilas tampak bagus bacaannya, tapi sebenarnya dari kaidah tajwid saja banyak kesalahannya. Kesalahannya yaitu 1. Memantulkan kata ije, padahal bukan qalqalah. 2. Seharusnya dibaca panjang 5 harokat, karena termasuk med wajib mutasil. Allah yubashshiruki bi kalimati 3. Jangan dipanjangkan 2 harokat. minhusmuhul Masihu Isa bin 4. Seharusnya dibaca qalqalah. Maryamah wajihan fid dunya 5. Seharusnya dibaca ifa. wal akhirati wa minnal muqarrabin.
6 huruf nun jangan ditasjidkan. Jadi ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Ya. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Jadi Belum lengkap tuh, harusnya di akhir kalimat ada kata, didekatkan kepada Allah. dia yang terkemuka di dunia dan juga di akhirat. Jadi cuma dia satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada surga. Jadi saya pikir saya nggak salah. Salah dong, si Oten betina memelintir terjemahan Al-Quran. Kata wajihan yang diartikan sebagai terkemuka. Wajihan juga berarti terhormat, namun wajihan bukan bermakna paling atau mengungguli. Kata wajihan pada ayat itu, juga dipakai pada nabi-nabi yang lain. Karena para nabi adalah orang-orang yang terkemuka juga, mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita persilahkan Bang Nandar untuk tampol Oten kadal misionaris ini. Oke. Oke Bu, saya akan coba gabungkan ada di sini Pak Sadrah. Selamat malam Pak Sadrah. Salam. Mbak Nandar lagi. Lian Lestari, selamat malam. Wow, Nandar. Oke, silakan Selamat Pak malam. Nandar. Tapi Bapak kok ganti-ganti nama ya? Nggak konsisten ya Pak Soalnya ya? saya diblokir sama Yusuf Manukbulu, diblokir sama Pak Saipudin Ibrahim, jadi terpaksa saya harus pakai akun yang lain ya. Kalau saya juga sih punya nggak mau Alkitab. blokir Pak. Oke, Yang ya penting makanya Bapak- terima kasih yang penting Pak. Bapak mau Terima kasih berdiskusi Pak dengan baik. Priyanti Jamasi, terima kasih. Kiranya kita Kalau Bapak- senantiasa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Islam, dan hati kita senantiasa dilawat dan dijamah Tuhan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Haleluya. Oh, Oke, tidak saya aminkan Bu. Pak, karena saya bukan orang Islam. Wahai MU, kemarin Anda ketawakan, sekarang kita ketawain MU nih yuk. Yep. Oke, sebentar Bapak hanya ada waktu 4 menit lagi karena sudah terpotong dari awal. Silakan Pak. ya. Ibu, coba buka, kan Anda mempunyai Injil Al-Muqaddas ya. Saya juga punya Injil Yohanes 13 ayat ke-13. Silakan dibaca. Oke. Bapak kan punya, Bapak Iya, baca ya. dong, Bapak. Nah, punya kan ini Bapak? katanya saya pengen menguji apakah benar Anda itu katanya Muslim yang taat dulunya pakai cadar atau tidak begitu ya. Coba dibaca. Saya punya ini, nanti kalau Anda tidak bisa membaca baru saya bacakan. Nih, saya juga punya nih. Injil Al-Muqaddas tuh. Ini kan bahasa Arab. Ayo bacakan. Yohanes Silakan berapa, baca, Pak? Bu. Yohanes 13 berapa, Pak? ayat 13. Engkau menyapa aku guru dan Tuhan. Tepat sekali katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Itu bahasa terjemahannya. Coba lihat bahasa Arabnya. Ayo dicoba Bu, buka. Oh, bahasa Arabnya, enggak bahasa- bisa, Pak. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Enggak bisa. Bapak mungkin tahu, mungkin, Pak. Oke ya, karena nggak bisa saya bacakan ya. Di sini disebut antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Engkau menyapa aku mu'alim, guru, wa syaidan, menyapa aku sayyid, junjungan. Ya. Nah, ini Ibu katanya bisa bahasa Arab tapi bohong Ibu. Terus yang kedua saya mau tanya Bu, Ibu kan dulu pakai cadar ya, Mbak ya. Saya ingin tahu hukum najis di dalam Islam itu terbagi menjadi 3, ada berapa saja? Aduh, Pak, kalau mau tanya soal itu saya tidak imani lagi itu, Pak. Ya galau lah, masa enggak pula? Soal kehidupan Islam saya kemarin. Ibu, bukan masalah Ibu. Saya juga sebagai seorang evangelis, pewarta Injil, begitu ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, tapi Ibu tidak bisa menjawab. Jadi bukan masalah diimani atau tidak diimani, namun Ibu mampu mempertanggungjawabkan. Gimana, Pak? Ibu berarti Ibu tidak mempertanggungjawabkan bahwa Ibu dulunya mantan Muslim. Kalau mantan Muslim tahu, apalagi Ibu dulunya pakai cadar, begitu loh. Bukan sembarang orang. Iya. Bagaimana? Iya, terus Pak. Atau gini aja dong, Ibu dulu
Ibu dulu ini ibu 2 kali tantangan dari saya tidak bisa menjawab, maka saya ingin beralih ke pertanyaan yang ketiga. Ibu dulu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama? Kalau saya Nahdlatul Ulama, Pak. Nahdlatul Ulama. Coba niat sholat subuh. Usali subuhi rokataini mustaqbilal qiblati dan lillahi ta'ala. Sorry Salah, Pak. Bu, salah. Coba sudah, diulangi lagi. Sorry Pak, Bu. saya sudah tidak imani lagi itu Pak. Awalnya MU senang melihat Arsenal kalah kan. Tidak beberapa lama kemudian, MU kalah pula. Ya, minta maaf saya tidak bukan masalah diimani atau tidak, Bu. Saya doa Bapak kami masih hafal saya. Silakan, ya kan? Karena Bapak masih Islam, silakan. Puji nama Tuhan kalau Bapak hafal doa Bapak ini. Doa Bapak kami, pengakuan iman Rasuli, saya masih hafal. Ibu masa yang dulu mantan Muslim nggak hafal doa sholat? Ini gimana? Doa niat sholat? Nah, Ibu, maksud saya Bu, kalau emang dulu Ibu tidak beragama Islam, akui saja bahwa Ibu itu adalah seorang misionaris, seorang penginjil. Jangan mengaku dulu mantan Muslim, Bu. Masih kecil kita udah jago berbohong. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Kalau saya mantan Muslim. Saya katakan saya silakan cek ya, saya mantan Muslim. Dicek di mana? Cek di mana? Saya cek di mana dulu ini? Cek di mana? Saya kalau tidak percaya ya, saya mau bilang itu pribadi saya ya. Kalau misalnya Bapak tidak percaya, begini, Bu. Sebetulnya begini, Bu. Mudah saja sebenarnya orang menganggap itu ibu adalah Muslim sejak lahir atau hanya murtadin odong-odong yang seperti saya sampaikan di channel saya, Yonatan Nandar ya. Saya suruh membaca doa niat sholat subuh saja nggak bisa. Berarti ibu dulu bukan seorang Muslim. Bayangkan ya, yang namanya doa sholat, doa niat sholat itu, Bu, meskipun ibu sudah murtad 15 tahun, itu sudah terpatri di alam bawah sadar kita. Ibu nggak mampu menjawab, ya. Kemudian saya suruh ibu Sali fardu subhi rokataini fardan lillahi ta'ala. Saya tahu Pak, cuma saya tidak mau sebutkan. Bapak kok sombong banget ya. Nah, terus yang kedua, kayaknya ibu membaca ini, Bu. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 di dalam bahasa Arab ibu tidak mampu. Nah, kemudian saya tidak berdebat Bapak. Saya mengasihi bukan Bapak berdebat. Tuhan. Berdebat. Saya potong sebentar. Oke, halo, saya potong Pak Nandar yang pembohong. Maaf, saya bilang pembohong karena memang Bapak suka membohongi orang. Jadi gini Pak, yang bohong itu siapa? Bapak benar. Lah, Bapak. Yang bohong itu Murtadinnya Lian Lestari, katanya mantan Muslim, baca bahasa Arab nggak bisa. Najis, najis nggak bisa jawab. Niat sholat subuh, zuhur nggak bisa. Ini membuktikan bahwa ibu ini berdusta. Ya, kasihan juga kan. Ya, memang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Ya masuk gua aja decil lagi kan. Terima kasih terakhir nih Pak Jirianto Jamasi, terakhir ya, saya sampaikan perlu saya klarifikasi. Kalau mau berdiskusi ayo tentukan jadwalnya, tentukan waktunya. Ya, yang WhatsApp saya itu banyak, saya nggak mengerti Anda WhatsApp siapa. Saya klarifikasi sekarang. Tentukan lah. Sekarang saya sudah menyanggupi, Anda malah lari. Saya tunggu di channel Anda kita berdebat ya. Bagaimana? Lah, Bapak gini dengan Malang Arsenal. Semuanya MU, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City udah pada lolos semua. Kok Arsenal aja yang enggak ya? Nanti saya ajari bahasa Ibrani.
Wah, Anda ini gimana ya? Lah, Kita aja belum bukan, jawab saya sudah dibilang takut, klarifikasi Pak. lah. Lah, saya klarifikasi katanya saya tidak menjawab sampai bulan Januari, maka bulan Januari Halo, Pak. 2021 ini saya Dengar, Pak. jawab, ayo kita diskusi, Dengar, Pak. tentukan jadwal dan Halo, waktunya. aduh. Anda Ini tidak berani kan? Mulut Anda, kok mulut Anda nggak bisa diatur ya, Pak ya? Enggak, Gini, Pak. enggak, Pak. Kalau memang Anda- karena kan kalau dia bilang dia Atau dengan evangelis, Bulian, memiliki kasih. kita Halo. berdiskusi Bulian ya. Saya sebagai evangelis, Dia Ibu tidak Lian punya katanya kasih. Aduh, Ibu Lian, maaf Bu, saya nggak bisa atur nih orang. Pecundang kamu. Ya, Yep. Oh. Kasihan saya sama si Jepang ini kan.